Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Mas, nama saya Mabtul Rehan dari Fakultas Teknik Geodesi ITENAS dari mahasiswa RPL. Saya akan menjelaskan hasil kerjaan saya. Artificial Intelligence adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pengembangan sistem dan mesin dapat melakukan tugas-tugas yang biasa dipamerkan kecerdasan manusia. Ini mencakup kemampuan untuk belajar dari pengalaman memahami bahasa alami, bahasa alami mengenai pola dan membuat keputusan AI. Dapat dibagi menjadi dua. Kategori utama adalah AI sempit atau narrow AI. Sistem yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu dengan baik seperti pengenalan wajah atau permainan catur, contohnya Siri, Google Assistant. AI umum adalah general AI, sistem yang melakukan kemampuan untuk memahami, belajar, dan menerapkan pengetahuan di berbagai dominan mirip dengan kecerdasan manusia seperti saat ini. AI umumnya kepada tahapan penelitian dan pengembangan. Tujuan utama dari AI adalah untuk meningkatkan efisien dan akurasi dan pengembalian keputusan beberapa aspek itu dari tujuan meliputi satu, otomatis tugas AI dapat mengoptimalisasikan tugas-tugas rutin dan berulang sehingga mengurangi beban kerja manusia dan kemungkinan mereka berfokus pada tugas-tugas yang lebih kompleks dan kreatif. Dua, pengembalian keputusan yang lebih baik dengan menganalisis analisis data dalam jumlah besar dan menemukan pola yang mungkin tidak terlihat oleh manusia dapat memberikan rekomendasi dan keputusan yang lebih akurat. Tiga, AI dapat memproses informasi dan memberikan hasil dalam waktu yang jauh lebih cepat dan dibandingkan dengan manusia yang sangat penting dalam situasi yang melakukan responsi cepat. Empat, personalisasi AI dapat menganalisis preferensi individu dan memberikan rekomendasi sesuai dengan peningkatan pengalaman pengguna. Contohnya aplikasi adalah AI telah diterapkan dalam berbagai bidang industri berikut. Dapat beberapa contoh aplikasi AI yang umumnya pengenalan wajah, deskripsi, tentang pengguna. Dua, asisten virtual. Deskripsi program yang menggunakan AI untuk memahami responsif perintah atau suara yang dari pengguna. Contoh, Siri, Apple, Google Assistant, dan Amazon Alexa. Asisten ini dapat membantu pengguna dengan berbagai tugas seperti mengingat wajah, menjawab pertanyaan yang mengontrol perangkat pintar di rumah. Tiga, sistem rekomendasi deskripsi. Algoritma yang menghasil data pengguna untuk memberikan produk layanan atau konten relevan. Contoh pengguna Netflix menggunakan AI yang merekomendasi film-film dan TV. Berdasarkan gaya tontonan, pengguna Amazon menggunakan sistem rekomendasi untuk masyarakat pada pelanggan yang pembeli sebelumnya. Kesimpulan dari aktif intelijen adalah bidang terus berkembang dan
meliput kan memiliki potensi untuk mengubah cara kita hidup dan bekerja dan kemampuan untuk meniru perilaku manusia dan intervensian akurasi pengembalian keputusan AI yang telah menjadi bagian integral dari banyak aplikasi modern dari pengenalan wajah, asisten dan sistem rekomendasi seiring dengan kemajuan teknologi. Kita dapat menerapkan banyak alat aplikasi AI dan masa depan. Random forest, random forest adalah algoritma yang finance learning yang yang dalam kategori ensemble learning. Algoritma ini menggabungkan beberapa pohon keputusan decision trees untuk meningkatkan akurasi prediksi dan mengurangi risiko overthinking dengan menggunakan pendekatan ini random forest dapat memberikan hasil yang lebih stabil dan dibandingkan dengan menggunakan satu pohon keputusan saja. Proses kerja random forest dapat dibagi menjadi beberapa langkah kunci. Satu, pemilihan aspek sampel acak. Dalam langkah ini random forest mengambil sampel data secara acak dari dataset pelatihan dengan pengganti boosting. Ini berarti bahwa beberapa contoh data mungkin muncul lebih dari satu sampel sementara yang lain belum muncul sama sekali. Dengan cara ini, setiap pohon keputusan yang dibangun akan dilatih pada subset data yang berbeda membantu dalam menciptakan variasi di antara pohon-pohon tersebut. Dua, pemilihan itu itu acak saat membangun setiap pohon keputusan random forest tidak menggunakan sis menggunakan membangun setiap keputusan yang dibangun menggunakan algoritma seperti ID3, C4, OI, ARS, atau CART classification and regression trees. Algoritma ini mem- memilih fitur yang paling inovatif untuk membagi data pada setiap mode berdasarkan kriteria seperti gini, input, atau entropy. Proses ini berlanjut hingga pohon mencapai kedalaman maksimum yang ditemukan atau sehingga data metode tersebut memiliki label yang sama. Kembangan pohon keputusan setiap pohon dibangun keputusan mayoritas setelah semua pohon keputusan dibangun random forest melakukan prediksi dengan mengumpulkan hasil dari semua pohon untuk masalah kualifikasi prediksi akhir diambil pendekatan ini membantu mengurangi variabel dan ikutin akurasi prediksi. Kelebihannya random forest memiliki beberapa antara lain margin overthinking dengan menggabungkan banyak pohon pohon keputusan random forest dapat mengurangi risiko overthinking yang sering terjadi pada pohon keputusan tunggal. Ini membuat model lebih generasi terhadap data baru. Stabil dan konsisten dalam prediksi, random forest cenderung memberikan hasil yang lebih stabil dan konsisten dibandingkan dengan model lain karena mengandalkan pohon untuk membentuk keputusan memberikan pengukuran dengan fitur. Random forest dapat memberikan informasi tentang pentingnya setiap fitur dalam membuat prediksi ini berguna untuk memahami faktor-faktor paling berpengaruh dalam model. Kekurangan
Meskipun memiliki banyak kelebihan dan Random Forest juga memiliki kekurangan interpretasi yang terbatas. Meskipun Random Forest memberikan akurasi yang baik, model ini sulit diinterpretasikan tidak seperti pohon keputusan tunggal yang mudah dipahami. Random Forest adalah black box yang membuat sulit untuk menjelaskan bagaimana keputusan dibuat. Dua, memerlukan pengaturan parameter yang cermat meskipun random forest digunakan mengatur seperti pohon kedalaman maksimum pohon ini dapat mempengaruhi kinerja model pengaruh yang tidak efisien model. Tiga, kesulitan yang memahami data dimensi tinggi meskipun random forest dapat menangani data yang banyak itu dalam beberapa keputusan gitu jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah sampel model dapat menjadi kurang efektif. Iya, karena memiliki fitur acak dapat menyebabkan ya, informasi penting. Kesimpulan random forest adalah algoritma machine learning yang kuat dan fleksibel yang menggabungkan kekuatan beberapa pohon keputusan untuk meningkatkan akurasi dan stabilisasi prediksi dengan pemahaman yang baik. Cara kerjanya kelebihan atau kekurangan kemudian dapat melakukan random forest untuk berbagai aplikasi mulai dari kualifikasi hingga regenerasi di di berbagai bidang seperti kesehatan dan keuangan dan lingkungan dengan lingkungan ilmu lingkungan. Aplikasi multi learning random forest dalam bidang geofasial atau satu pengolahan data geofasial bukan yang data dapat diperoleh berbagai sumber termasuk citra satelit. Data citra satelit itu seperti landasan Sentinel atau MODIS yang memberikan informasi tentang kehidupan lahan, vegetasi, dan perubahan lingkungan. Sensor data dari sensor yang dipasang pesawat terbang, drone, atau perangkat IoT mengumpulkan informasi tentang suhu kelembapan dan parameter lingkungan lainnya. Survei lapangan data yang dikumpulkan melalui pengamatan langsung di lapangan memberikan informasi tambahan untuk validasi atau kalibrasi model. Proses sensing proses melibatkan beberapa langkah yang penting untuk memastikan kualitas data yang baik, membersihkan data dan menghapus yang tidak relevan atau mengandung kesalahan seperti data yang hilang atau off trail. Normalisasi data mengubah skala dan agar konsisten sehingga model dapat belajar dengan baik. Ini termasuk misalnya nilai pixel kita setelah agar beberapa dalam rentang. Transformasi data mengubah data format yang sesuai untuk analisis seperti berbasis citra raster menjadi format vektor jika diperlukan. Klasifikasi random forest digunakan untuk memverifikasi kan data geospasial berdasarkan fitur yang ada. Contoh aplikasi meliputi pengenalan jenis tutupan lahan untuk identifikasi mengklasifikasi area berdasarkan jenis tutupan lahan seperti hutan, lahan pertanian, perairan, dan pemukiman. Aplikasi penggunaan lahan menggunakan data geospasial untuk menentukan bagaimana lahan itu digunakan untuk seperti pertanian, industri, dan perumahan. Visual hasil peta aplikasi diperoleh dari random forest dapat misalkan dalam bentuk peta tematik. Peta ini menunjukkan distribusi yang kelas yang berbeda seperti
penutupan lahan, menampilkan area amplifikasi sehingga hutan atau pertanian yang area terbangun. Nah, peta penggunaan lahan menunjukkan bagaimana lahan itu suatu wilayah untuk membantu perencanaan pengelolaan sumber daya seperti analis spasial peta yang dihasilkan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut seperti identifikasi pola, menganalisis pola distribusi, tutup lahan, atau menggunakan lahan untuk memahami perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Tren dalam data geospasial menggunakan data histori untuk menganalisis tren seperti urbanisasi atau perubahan iklim. Contoh aplikasi untuk kontrol lingkungan adalah random forest. Random forest dapat digunakan untuk memantau perubahan tutupan lahan dan dampak terhadap lingkungan. Contoh seperti meliputi detektif deforestasi untuk menggunakan citra satelit untuk mendeteksi perubahan tutupan hutan dari tahun ke tahun yang dapat membantu upaya konservasi. Untuk memantauan kualitas air, gunakan data sensor untuk memantau kualitas air ini dari sungai dan danau serta dampak dari aktivasi manusia. Jalan wilayah kota itu kan dan forest dapat membantu perencanaan gunakan lahan untuk pengembangan infrastruktur berdasarkan analisis data geospasial contoh aplikasi meliputi perencanaan wilayah, perencanaan infrastruktur, dan mengumpulkan data geospasial untuk merencanakan lokasi ini, jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya dengan mempertimbangkan penggunaan lahan yang ada. Analisis risiko bencana atau menggunakan model untuk verifikasi area rentan terhadap bencana alam seperti banjir dan tanah longsor menggunakan mitigasi yang tepat. Kesimpulan, tandem Polres dalam bidang geospasial adalah sangat luas dan beragam, mulai dari pengolahan data geospasial hingga visualisasi hasil analisis seperti dan kemampuan untuk menavigasi data dan akurasi yang tinggi. Tandem Polres menjadi alat yang berguna dalam memantau lingkungan bencana kota. Analisis geospasial lainnya menggunakan ini teknik yang membantu pengambilan keputusan karena pengelolaan sumber daya. Sekian dari saya, Borehan. Bila ada salah kata, untuk ada salah kata dan, dan pembawaan acara saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.